Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali kita pada pagi hari ini beribadah. Walaupun ibadah kita ada di rumah masing-masing secara online, tidak menjadikan kita yaitu untuk patah semangat di dalam pagi hari ini. Kita akan bersama-sama memuji Dia, menyembah Dia, karena satu keadaan di mana pada saat ini ada PPKM darurat, jadi semuanya harus ada di rumah saja. Hidup di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kekuatan, ada penghiburan, ada pengharapan, ada masa depan. Semua itu Tuhan sediakan bagi kita, bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Kita akan mengucap syukur, kita akan mengangkat satu pujian dengan rasa ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan pujian Betapa Hatiku Berterima Kasih. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, milikiku. Kau memilikiku, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Katakan sekali lagi, betapa hatiku, hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama naikkan doa. Kita bawa Tuhan ke dalam tangan Tuhan.
ibadah ini, supaya Tuhan berkati walaupun kita ada di rumah masing-masing, kiranya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Bapa kami yang ada di surga, terpujilah namamu Tuhan, termulialah nama Engkau. Bapa kami bersyukur jika sampai saat ini Tuhan Engkau memberikan kekuatan kepada kami, memberikan Tuhan pengharapan kepada kami, bahkan Tuhan kesehatan. Dan sampai saat ini Tuhan, jika kami ada, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu, tapi biarlah Tuhan, kami hanya bisa mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap kami hamba-hamba-Mu yang sudah Tuhan percayakan pada pagi hari ini untuk melayani Engkau. Dan setiap jemaat Tuhan Engkau juga berkati, supaya mereka semua menerima urapan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, ibadah kami pada pagi hari ini hanya kami alaskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan memuji nama Dia, kita bersuka cita karena Allah besar begitu besar dan juga begitu mengasihi kita. Juga diberkatilah anak cucu kita di mana-mana, dan Tuhan juga akan mengubah kita yang miskin menjadi kaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Di
Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita beribadah secara online. Saya berharap melalui ibadah online pagi hari ini kita semua diberkati oleh Tuhan. Untuk itu mari kita masuk di dalam berdoa supaya Tuhan memberkati firman-Nya pada pagi hari ini. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih pada kesempatan pagi yang indah ini. Sepanjang minggu Tuhan sudah menyertai kami. Dan saat ini Tuhan kami boleh beribadah kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami membuka hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan yang kami dengar boleh menjadi berkat. Berdoa untuk hamba-Mu yang siap melayani. Pakai hamba-Mu pada pagi hari ini Tuhan menjadi berkat yang luar biasa. Sehingga kami semua nanti boleh pulang dengan sukacita, membawa kekuatan yang baru, semangat yang baru. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan dari surat 1 Petrus yang pertama ayat 3 sampai ayat yang kelima. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai yang kelima, saya akan membacakan bagi kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita hari ini adalah pengharapan yang pasti. Pengharapan yang pasti. Bapak Ibu, setiap hari kita mendengar berita-berita dari media mengenai orang-orang yang meninggal karena COVID-19. Ya. Terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, gunung meletus, kebakaran, kerusuhan, kekacauan terjadi di mana-mana, kejahatan terjadi di mana-mana. Nah, Bapak Ibu, peristiwa-peristiwa tersebut membuat hati kita takut, cemas, gelisah, tidak bisa tenang, khawatir. Bapak Ibu, padahal kita mengharapkan ketenangan, kedamaian, dan ketentraman. Bapak Ibu, keadaan dunia ini semakin hari tidak semakin baik, tetapi semakin tidak baik karena adanya kejahatan yang terus semakin besar dan meningkat. Jadi tidak ada pengharapan yang pasti dari dunia ini karena keadaannya semakin hari semakin tidak baik. Namun bagi orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus, ada pengharapan yang pasti, ada pengharapan yang kokoh. Pengharapan apa yang akan diberikan Tuhan Yesus kepada kita? Pengharapan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita dari bagian yang kita baca tadi, kita akan menemukan 3 hal. Yang pertama, mari kita membaca ayatnya. Saya membacakannya ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena
yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, karena kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi yang pertama Bapak Ibu, di dalam Tuhan Yesus, di dalam percaya kepada Tuhan Yesus, kita dilahirkan kembali atau diberikan hidup yang baru. Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, semua orang yang menerimanya, yaitu menerima Yesus, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi kita dulu anak-anak dunia ini, kita dulu tidak ada pengharapan, kita dulu hidup dalam kegelapan, dalam dosa, dalam banyak hal yang tidak baik. Tetapi setelah kita percaya kepada Tuhan, kita diperbaharui, kita memperoleh hidup yang baru. Dikatakan tadi dalam firman Tuhan Bapak Ibu, dikatakan di sini, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali atau menjadikan kita hidup baru oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi yang pertama Bapak Ibu, kita percaya kepada Tuhan, kita dilahirkan kembali, ya. Oleh karena Kristus telah bangkit dan memberikan hidup yang baru kepada kita, sehingga kita memperoleh pengharapan. Di mana dulu tidak ada pengharapan, tapi sekarang ada pengharapan hidup yang kekal. Lalu yang kedua Bapak Ibu, kita membaca ayat yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Jadi ini pengharapan kita, ya. Pengharapan kita mendapat berkat-berkat yang ada di surga. Di mana dulunya kita tidak ada pengharapan, ya. Di dunia ini tidak ada pengharapan karena banyak kesusahan, banyak masalah, banyak dosa, kejahatan membuat kita kadang-kadang takut, cemas, dan tidak ada harapan. Tapi setelah kita percaya kepada Tuhan, dikatakan di sini mendapat berkat-berkat yang ada di surga, dan berkat-berkat itu sifatnya dikatakan di sini adalah ayat yang keempat tadi, bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, bagi orang-orang yang percaya. Jadi bagi orang yang percaya, Bapak Ibu, ada pengharapan, mendapatkan bagian-bagian, mendapat berkat-berkat yang tersimpan di surga. Bapak Ibu, kekayaan, kemegahan, kemewahan di dunia ini akan hancur, akan rusak, akan sirna semuanya. Namun yang di surga, berkat yang di surga sifatnya adalah tadi tidak rusak, tidak layu, ya. Bapak Ibu, apa yang dimaksud di sini berkat-berkat yang tersimpan di surga? Yang pasti Bapak Ibu, kita memperoleh berkat yaitu mendapat tubuh kemuliaan seperti tubuh Tuhan. Kita memperoleh damai sukacita surga. Kita memperoleh ketenangan. Kita mulai ketentraman. Kita dapat bersekutu dengan Tuhan, bisa memuji Tuhan siang dan malam di surga, di mana di dunia ini kita tidak mendapatkan. Nah, Bapak Ibu, puji Tuhan karena kita sudah percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, pada waktu itu, ya, jemaat yang dikirimi surat oleh Rasul Petrus ada dalam keadaan tekanan, dalam kesulitan, dalam masalah. Namun di sini Rasul Petrus memberikan penghiburan.
bahwa pencobaan, tantangan, ujian itu mempersiapkan kita untuk kita nanti menerima berkat-berkat di surga. Itu yang kedua. Jadi yang kedua adalah kita memperoleh bagian berkat-berkat yang ada di surga. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, kita membaca ayat yang kelima, yaitu kamu, Bapak Ibu semua dan kita semua, yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Saya ulangi lagi, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah atau kuasa Allah. Nah, Bapak Ibu, kita percaya kepada Tuhan bukan berarti kita tidak ada masalah, tidak ada kesulitan, selalu ada ujian, godaan, tantangan, selalu ada. Sampai nanti kita dipanggil oleh Tuhan, sampai dikatakan sampai akhir zaman. Namun janji Tuhan ini adalah bahwa Tuhan akan memelihara hidup kita dengan kekuatannya, dengan kuasanya. Berarti kita tidak sendirian, walaupun ada ujian, ada tantangan, ada masalah, Tuhan tetap beserta dengan kita sampai nanti kita dipanggil oleh Tuhan. Nah, itulah janji Tuhan, itulah pengharapan yang pasti, ya. Jadi yang pertama tadi, kita dilahirkan kembali memperoleh hidup yang baru, kita menjadi anak-anak Allah. Yang kedua, kita memperoleh bagian berkat-berkat yang ada di surga, yang tidak akan rusak, yang tidak akan binasa, dan tidak akan layu. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, kita memperoleh pemeliharaan atau penjagaan oleh kekuatan kuasa Allah yang menyertai kita. Oleh karena itu, mari kita dalam situasi yang apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, masalah apapun, kita tetap memandang kepada Tuhan, karena Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dialah firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sedang dalam keadaan masalah, mari kita tetap datang pada Tuhan, karena Tuhan adalah pemelihara, penjaga, menyertai kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada kesempatan pagi hari ini kami bersyukur firman-Mu, ya Tuhan. Engkau memberi kepada kami pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus. Di dalam Engkau Tuhan Yesus kami mempunyai kehidupan yang baru. Kami mempunyai pengharapan. Di dalam Engkau Tuhan kami mempunyai warisan kerajaan surga. Di dalam Engkau Tuhan, Engkau menjaga kami. Tuhan, dalam kesempatan ini kami berdoa bagi kami semua jemaat-Mu Tuhan. Kami bersyukur kalau Engkau tetap memelihara kami sampai hari ini. Kami berdoa supaya hari-hari kami ke depan Tuhan tetap menjaga, tetap melindungi, jauhkan dari segala sakit penyakit, dari masalah-masalah yang ada. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi kemenangan kepada kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bapak, pagi ini kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada, jemaat GKIN yang ada Tuhan, yang telah Engkau panggil, telah Engkau pilih. Kami berdoa supaya Tuhan tetap memelihara imannya, memelihara kehidupannya. Tuhan memberkati pekerjaan jemaat-Mu, memberkati anak cucu, memberkati usaha, memberkati rumah tangga. Tuhan, biarlah jemaat-Mu tetap setia kepada-Mu Tuhan, dalam situasi apapun juga. Bahkan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, terima kasih Bapak. Bapak, pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, yang kami cintai. Tuhan menolong pemerintahan kami ya Tuhan, mulai dari pusat sampai ke daerah, mulai dari presiden dan seluruh para menteri, seluruh para pejabat, baik dari pusat sampai ke daerah, menolong mereka dalam melaksanakan tugas, dalam mengatasi masalah-masalah yang ada ya Tuhan.
khususnya saat ini Tuhan, bangsa kami sedang menghadapi ujian tantangan mengenai penyakit virus corona. Tuhan menolong supaya wabah ini tidak terus meluas. Tuhan segera menghentikannya, sehingga kami bangsa Indonesia boleh mengalami Tuhan sukacita damai sejahtera. Berkati para pemimpin kami, berkati bangsa kami, beri kesejahteraan, keamanan, ketentraman kepada bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan untuk tetap menjaga dan memelihara. Bapak Ibu yang kasih di dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya berkat-berkat yang melimpah yang datangnya daripada Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari putranya Yesus Kristus dalam penyertaan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.